Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd, faqala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'an Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khair la'allakum tuflihun. Wa qala aidan qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un wallazina hum 'anil lagwi mu'ridun. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ma'ahu minasyahidin wasyakirin. Hadirin yang saya muliakan, siapa sih yang termasuk orang yang akan mendapatkan keberuntungan nanti di akhirat? Pertanyaan ini bisa kita lihat jawabannya yang sangat jelas di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran, ketika berbicara tentang al-muflih, orang-orang yang beruntung, maka paling tidak ada 3 macam di dalamnya. Yang pertama, Al-Quran memberikan gambaran orang yang keberuntungannya masih 50-50. Apakah dia beruntung atau tidak itu belum jelas. Yang kedua, Allah memberikan gambaran tentang mereka yang pasti beruntung, tidak diragukan. Dan yang ketiga, Allah juga memberikan gambaran tentang mereka yang sama sekali tidak akan mungkin bisa beruntung. Yang pertama, ayat yang saya sebutkan tadi pada akhir surah Al-Hajj, ayat yang ke-77, Allah menyebutkan, Ya ayyuhallazina amanu ruk'u wasjudu. Wahai orang-orang yang beriman, ruku' dan sujudlah kalian. Artinya, kita diminta, diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melaksanakan sholat. Allah hanya menyebutkan memang ruku' dan sujud. Ulama mengatakan, kenapa hanya menyebutkan ruku dan sujud saja? Karena 2 inti inilah sebenarnya, 2 gerakan sholat inilah yang menjadi inti dari pelaksanaan sholat itu. Wa'budu rabbakum, kita juga diwajibkan untuk senantiasa beribadah kepada Allah. Dan yang ketiga, waf'alul khair, kita juga diminta untuk banyak melakukan kebaikan. Tetapi kemudian di ujung ayat ini Allah mengatakan, la'allakum tuflihun. Mudah-mudahan kalian beruntung. Artinya dengan melaksanakan salat biasa saja untuk melaksanakan kewajiban kita. Mungkin juga kita melaksanakan berbagai ibadah yang lain, melakukan juga kebaikan. Tapi itu belum memastikan diri kita menjadi orang yang betul-betul beruntung. Pertanyaan kedua, siapa yang pasti beruntung? Itu disebutkan di awal surah Al-Mu'minun, seperti surah yang saya sebutkan, ayat yang saya bacakan tadi. Qad aflahal mu'minun, betul-betul beruntung, sungguh beruntung orang yang beriman. Siapa yang pasti beruntung? Maka dalam ayat ini Allah menggunakan, dalam istilah bahasa Arab itu harfut taukid, qad aflah, betul-betul beruntung. Siapa? Ya mereka yang beriman. Artinya apa? Kalau tidak beriman, ya pasti juga tidak beruntung. Tetapi orang yang beriman seperti apa? Allah memberikan memang begitu banyak kriteria. Hanya satu saya ingin sampaikan di sini. Yang pertama adalah allazina hum fi salatihim khashi'un. Yang pertama, pasti mereka yang alhamdulillah salatnya sangat baik. Atau dalam istilah Al-Quran menyebutkan orang-orang yang khusyuk di dalam salat. Sekalipun memang hadis, ayat Al-Quran tidak memberikan penjelasan secara pasti apa yang dimaksud dengan khusyuk. Tapi kemudian para ulama memberikan begitu banyak cara. Kalau kita akan mendapatkan kekhusyukan, paling tidak kita memahami apa yang kita baca. Persoalannya, apakah semua orang yang melaksanakan sholat itu bisa memahami apa yang dia baca? Itu pertanyaan yang belum bisa kita jawab. Nah, yang ketiga, siapa sih mereka yang tidak akan mungkin bisa beruntung?
Di akhir surah Al-Mu'minun, Allah menyebutkan bahwa yang tidak akan mungkin bisa beruntung adalah orang kafir. Innahu la yuflihul kafirun. Sesungguhnya tidak akan pernah beruntung orang-orang kafir. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.